Ya, dewa itu manifestasi dari wujud unsur semesta yang saya bilang itu tadi, yang dulu saya bilang hasta brata itu tadi. Hasta 8 brata itu laku atau aktivitas unsur. Hasta itu adalah 8 unsur alam semesta: bumi, angin, air, tanah, angkasa, bintang, bulan, matahari. Ya, 8. Makanya di bumi ini ada kehidupan karena ada 8, dilengkapi 8 unsur itu tadi. Jadi Tuhan itu menciptakan 2 materi, non materi dan dua macam non materi dan material. Misalkan ya kayak tadi, dewa itu non materialnya unsur planet atau unsur alam. Misalkan bulan itu wujud materinya, termanifestasi dalam bentuk jiwa. Jiwa itu ya jiwane apa yang disebut dewa itu loh. Jadi dewa itu jiwa dari pancaran atau aura cahayanya dari perwujudannya materi ke wujud dewa itu sifat non materinya. Jadi kalau kita punya raga, sifat materinya non materinya adalah sukma. Bulan materinya adalah bulan, non materinya adalah Dewi Condro. Surya matahari, materinya matahari, non materinya adalah Batara Surya atau Dewa Surya. Terus oksigen, materinya oksigen, non materinya adalah Batara Bayu. Nah, materinya atmosfer itu non materinya dalam bentuk Wisnu. Makanya Wisnu selalu dilambangkan biru, langit, yang memelihara bumi ini. Tanpa ada atmosfer nggak ada kehidupan. Dan itu karena atmosfer terbentuk dari oksigen, karbon dioksida, helium, terus banyak lagi, ada uap air, itu terbentuk menjadi atmosfer. Terus O3 atau ozon itu terbentuk atmosfer. Nah, itu dewanya atau non materinya atau jiwanya dari atmosfer itu dimanifestasikan dalam bentuk Dewa Wisnu. Makanya kan Dewa Wisnu dianggap dewa pemelihara, dewa kehidupan. Nah, gitu. Terus dewa air asin itu Dewa Baruna, air laut tadi, yang karena bersentuhan dengan dasar laut yang paling dalam yang bersentuhan dengan magma tadi, pelepasannya menghasilkan magnesium, oksigen, dan asam sulfat. Akhirnya air itu menjadi asin. Itu kutub selatan dan air tropis dengan kutub, kadar asinnya lebih asin di tropis karena kondisinya memanas dan gitu. Terus itu dewanya Baruna. Nah, gitu. Awan itu dewanya beda lagi. Secara materinya dewa awan. Kalau di pewayangan secara non materinya itu adalah Dewa Sambu. Ngalano dalang ya. Iya. Terus bumi itu berputar, iya kan? Iya. Makanya secara fisiknya bumi berputar itu, kalau secara non materialnya itu Dewa Batara Cakra. Itu semua anaknya Siwa atau Batara Guru. Nah, akhirnya bumi berputar ada yang namanya waktu.
Itu namanya Batara Kala. Nah akhirnya waktu itu berjalan kehidupan timbullah Batara Asmara. Itu semua anaknya tuh. Jadi awan itu tadi Sambu, atmosfer itu Wisnu, hujan atau air itu air tawar itu adalah Dewa Indra. Jadi kalau jenengan pengen terang udan Dewa Indra punya terang itu. Jadi saya sudah terbiasa misalkan anak udan gitu. Saya nggak pernah pakai japa mantra. Ya buat diterangke terang. Gitu. Saya manggilnya kan kalau dewa eyang. Emang kita eyang kita. Iya. Itu eyang kita semua. Kita awalnya kan dari materi itu. Nanti saya ceritakan bab Adam Hawa ya. Iya. Adam Hawa itu apa toh kan? Masih menjadi mitos toh. Terbentuknya Hawa bagaimana? Nah, mau tadi ya. Nah, jadi perputaran tadi Batara Kala itu kan ya namanya waktu, Batara Asmara cinta, air itu hujan itu adalah Batara Indra. Jadi kalau sudah menggunakan ilmu partikel atau cahaya itu sudah nggak pakai mantra-mantra, tapi kita menggunakan potensial energi. Jadi misalkan energi gini ya, jadi langsung terimplementasi dari tubuh fisik dan non fisik kita, misalkan gitu. Dan itu kalau nolak udan ya ojo ditolak, nek rajan kepepet gitu loh. Soalnya nolak udan ini berkah ya rezeki ya gitu. Jangan sampai kita menolak hujan kalau benar-benar kita terdesak gitu. Jangan kita pakai wah untuk ben hebat, merasa hebat aku bisa ini, ojo. Itu pas dalam alam jangan dipakai mainan. Gimana yang dialami Mas Tinus itu? Gimana? Pada saat ya Mbok Yo diterangke itu dalam kondisi tersesak. Iya. Mau apa Mas hujan gitu maksudnya? Pas dalam rangka mau apa ya? Ya macam-macam Mas. Dulu saya kerjanya di jalan. Oh. Jadi iya. Biasa. jadi kan ya namanya tenaga dalam ya. Potensial energi dalam diri kita. Kita menggunakan potensi. Jadi kalau kita itu sudah menyatukan diri dengan alam semesta, kita transfer energi, kita mengumpulkan tiap hari, kita latih meditasi, kita ngelumpuk, energi kita besar. Berarti kan intinya energi. Iya. Kan? Energi. Itu akhirnya ion positif kita itu sangat menyatu dengan, jadi kita punya kasih sayang dengan alam juga betul, pasti betul. Punya kasih dengan kita. Kita kenal dulu. Kan itu. Iya mas. Energi. Makanya ya itu. Jadi ini saya menyatukan ilmu logika dengan para dewa kan. Itu memang kalau diperjelaskan seperti itu, yang selama ini kan menjadi mitos dewa itu ada apa enggak. Ya dewa itu manifestasi dari wujud unsur semesta. Yang saya bilang itu tadi, yang dulu saya bilang hasta berata itu tadi. Hasta 8 berata itu laku atau aktivitas unsur. Hasta itu adalah 8 unsur alam semesta. Bumi, angin, air, tanah, angkasa, bintang, bulan, matahari. Ya, 8. Makanya di bumi ini ada kehidupan karena ada 8, dilengkapi 8 unsur itu tadi. Nah, awalnya ini saya penciptaan secara makrokosmos ya. Awalnya itu karena ada ledakan. Ya namanya Big Bang. Teori Big Bang. Itu kan cahaya, juet gitu. Dia menghasilkan materi-materi, ion gitu. Ion yang bertebaran, akhirnya ion itu membentuk, dan ion terbentuknya ion dan sel. Dan pembentukan materi-materi semua itu terbentuk dari ion-ion tadi. Nah, sel itu ada 2, sel abiotik dan biotik. Sel biotik itu pembentukan materi yang sifatnya air. Kalau abiotik itu kayak daging gitu loh, kayak biotik.
Al-abiotik ya sifatnya batu kan gitu loh. Itu ya ada selnya, ada ionnya, juga ada kuaknya. Semua unsur alam semesta itu ada, maka diarani Gusti Allah ini ndi yo niku ngono kuwi Mas. Kowe jenengan demok watu ki ning watu ya nek Gusti Allah. Iki demok meja ki nek Gusti Allah. Kan gitu. Gampangane kan ngono lho. Maka dikatakan Tuhan itu ada di mana-mana, ya benar. Kita benar-benar di dalamnya. Jadi nanti saya jelaskan masalah partikel ya. Itu tadi saya penciptaan ya tadi ya. Awalnya itu kan seperti tanah. Dan tanah itu ada diwujudkan adalah Ismaya, ya kan? Manik Maya atau Siwa dan Antaga atau Togok. Ya. Tadi kan saya sudah jelaskan masalah 8 unsur tadi. Nah, dewanya tanah itu ada 2, Togok dan Semar. Semar ini dewane tanah. Nah, tanah ini 2 anak karena perpecahan, 2 anak rembulan, 2 anak matahari. Matahari dulu kumpulan tanah karena pemanasan secara global terbentuknya hidrogen yang meninggi, akhirnya apa? Terbentuknya magnesium, iya kan? Dan partikel helium, nitrogen, akhirnya terbentuk api. Dan Dewa Siwa itu adalah manifestasi dari bentuk magma atau vulkanis. Yaitu kandungannya titanium, aluminium, besi, karbon, kan ngono lho. Ada kandungan itu 3 dewa itu sama-sama api tapi beda unsur. Dewa api, Dewa Brahma, unsurnya beda. Ya ada nitrogennya. Tapi kan kalau api nggak ada amonium dan titanium. Itu nggak ada karbonnya. Dan terciptaannya api karena ada namanya api itu jadi oksigen, bahan bakar dan pemanasan. Jadi karena api ini terbentuk dari oksigen dan bahan bakar. Nah, bahan bakarnya dari mana? Dari proses lahar itu tadi. Itu menghasilkan gas. Karena dari titanium tadi, aluminium, karbon, helium, nitrogen akhirnya terbentuk gas, membentuk api. Beda lagi. Kan gitu. Jadi Dewa Siwa itu dewa magma. Kan ada bingung kok podo-podo gini nih kok beda kan. Terus api itu dewa Brahma. Matahari dewa Surya. Kan gitu. Kalau matahari ya hidrogen, nitrogen kan gitu. Helium, karbon, besi, neon kan gitu. Nah, kalau magma ada tambahan aluminium, titanium kan gitu. Kalau api ya beda meneh kan gitu. Ada karena ada oksigen, gas dan suhu panas itu akhirnya terbentuk api. Makanya matahari dulu terbentuknya seperti itu. Dan bumi pun juga dulu bentuknya seperti itu. Tapi kandungan bumi itu waktu itu mengeluarkan gas. Ya kan? Gas itu mengeluarkan seperti cairan. Nah, cairan itu kan H2O kan. Akhirnya terbentuk atmosfer. Kan penguapan itu kan. Jadi penguapan dari magma yang terbakar itu terbentuknya karbon dioksida, oksigen, kan kayak gitu. Tapi kalau ini Mas, kita kan sama-sama nggak tahu ya, dunia ini kan luas ya. Iya. Dunia ini kan luas. Adakah kemungkinan di luar sana, di luar bumi sana, sebuah kehidupan dengan peradaban yang sudah sangat maju dengan karena
kita kira itu kehidupan itu hanya ada di sini saja gitu loh. Masa kadang berpikir jangan-jangan di luar sana itu tidak tahu di planet apa. Itu kan ibaratnya gini ya. Mungkin di galaksi lain. Ibaratnya itu kayak keluarga. Kita keluarganya kan di galaksi sini kan. Ya namanya keluarga punya privasi masing-masing. Gitu loh. Sistemnya kayak gitu. Itu dibatasi. Jadi memang punya privasi masing-masing. Tapi ada sebagian dimensi sana yang masuk ke hanya untuk bertugas. Ya kayak alien kayak gitu. Nah itu tadi saya kembali ke atmosfer tadi ya. Nah atmosfer. Jangan lupa nanti ada hawa ya, asal usul. Jadi nanti akhirnya nyambungnya ke sini. Itu nanti berkait. Ini bahas ini urutannya nanti ke peradaban baru. Iya. Mau saya urutkan. Jadi kan kandungan atmosfer itu ada uap air juga. Akhirnya membentuk awan. Awan itu yang dibilang manifestasi dari awan itu adalah di Batara Sambu itu tadi. Akhirnya turun hujan. Batara Indra, hujan, turun hujan air tawar. Nah, air tawar itu membasahi lahar-lahar yang ada di bumi. Akhirnya timbulnya pendinginan sampai berjuta-juta tahun. Dulu itu bumi hanya diam, nggak berputar, nggak ada perputaran, hanya diam. Jadi saya itu flashback tuh dulu masa lalu kehidupan masa lalu. Jadi menerobos ruang dan waktu. Oh dhisik iki ngene kok nonton film Mas. Iya, kalau sudah bisa nerobos kayak nonton film. Itu fungsinya spiritual kayak gitu. Jadi semakin lembut kita bisa nanti terbebas, tidak terikat ruang dan waktu. Nah akhirnya menerobos ke berjuta-juta abad, berjuta tahun kan gitu. Lah akhirnya turun hujan. Iya. Turun hujan itu yang kondisinya panas itu akhirnya mendingin keras. Magma itu kayak lava dingin keras gitu. Terus berjuta tahun terbentuknya hujan itu terkucurnya hujan itu akhirnya ada istilahnya pelapukan tanah itu loh. Tanah itu melapuk jadi kayak lunak gitu loh, melapuk jadi kayak sing keras itu jadi pecah-pecah gitu loh. Akhirnya pelunakan jadi lunak toh. Lah setelah lunak itu karena tertumpuk air tumbuhlah kehidupan seperti lumut kayak gitu. Nah lumut ini akhirnya terjadi humus dan itu karena pengaruh atmosfer itu bumi dulu itu perputarannya sangat pelan sekali. Jadi ketika turun hujan akhirnya kondisi itu membaik gitu kan. Dan kadar oksigennya dulu nggak seperti sekarang. Kadar oksigennya lebih sedikit gitu loh, lebih kebanyak O3 ozon. Ini makanya diberatkan setahunnya sekarang bisa 1000 tahunnya sekarang. Ibaratnya satu harinya dulu itu bisa bertahun-tahunnya sekarang. Karena perjalanan bumi untuk mengitari matahari itu pelan banget. Akhirnya dengan kondisi normal berputar kan gitu. Terus terjadi humus, kematian makhluk, terjadi pertumbuhan pembusukan. Jadi kita semua itu terjadi karena proses pembusukan alam. Iya, adewe diciptake saka barang basa. Kan ngono lho. Jadi itu saya kembalikan ke Adam Hawa. Lah Adam Hawa itu bukan iki Gusti Allah
bentuk tanah seperti manusia disebul jadi apa jenenge menungso, jadi manusia. Nggak masuk akal gitu. Tuhan itu bukan pesulap kan gitu. Semua itu berdasarkan proses ilmiah alam. Jadi ditumpuk jadi Adam. Ya mungkin. Manusia pertama itu adalah manusia kera. Kan gitu. Burak dhewe kethek kan. Karena dari sekian juta tahun itu ada penyempurnaan secara fisik. Makanya di peradaban baru nanti ada perubahan fisik di kelahiran baru juga. Mungkin anak dewi sing selama sumben dua anak awake malah ganteng ya. Itu pasti. Dan sekarang itu sudah terjadi. Ya, tak saiki ayu-ayu, ganteng-ganteng. Ya, kondisi wajahnya pating celeprot kan. Evolusi. Iya itu Mas ya. Iya, aku lihat pemain-pemain sepak bola zaman dulu sama sekarang tuh bedanya jauh ya. Artis-artis zaman dulu gitu kan, sekarang keren-keren. Makanya itu kan perubahan fisik. Nah itu nanti tambah semakin besar. Tidak hanya fisiknya, tapi secara non materinya atau IQ-nya itu naik. Jadi sudah tidak bermain sosok, bermainnya itu sudah partikel. Nah gitu. Nah saya ini kan menerobos di lorong waktu ke depan, jadi di belakang lorong ke depannya di gimana terjadinya seperti itu. Tapi ya itu apa yang saya lihat, misalkan ada yang nggak percaya silahkan. Ya toh. Saya memberi besok ini karena dari proses perjalanan itu tadi. Itu loh, bagian timur banjir bencana, bagian Jawa Barat bencana wis. Solo sini aku nggak pernah nawang, bener sampai sekarang. Mau ngendi banjir, gempa di sini baik-baik aja. Padahal Salatiga itu loh, Jogja gempa, sini juga baik-baik aja. Gunung Lawu juga nggak pernah ada apa-apa. Kan aneh. Tuh. Korek kemana dia, Mas? Itu yang mengindikasikan bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar dan pusatnya di Pulau Jawa. Makanya saya ceritakan tadi magma meletus dari perut bumi itu pertamanya di Gunung Lawu. Di Gunung Lawu itu dulu pernah meletus. Nah, Gunung Lawu itu dulu ada di dasar laut. Karena tekanan magma dari dalam. Iya Mas. Itu akhirnya membentuk gunung, akhirnya pecah di ujung. Kayak udun nih loh Mas, kayak biar pecah gitu kan. Kayak bisul gitu kan. Pecah. Makanya dibilang Batara Guru turun pertama kali di Gunung Lawu mendirikan Wukir Mahendra. Wukir Gunung Maha itu adalah paling besar, Hendra itu adalah dewa yang agung. Kan gitu. Nah itu keluar mahmanya yang pertama itu di Pulau Jawa. Makanya mengindikasikan bahwa gunung yang tua itu akan banyak bebatuan keras dan banyak terdapat mata air, sumber air. Dan sungai yang tertua itu juga di Bengawan Solo. Itu sumbernya ada di Tirtomoyo Kayangan Dilepeh. Itu tempat ibaratnya itu kalau secara spiritualnya itu dia tempat berkumpulnya para dewa dewi. Itu di sana juga ada bebatuan besar-besar. Di sana dulu buat tambang emas juga. Itu yang petilasannya yang Panembahan Sultan Agung di Dilepeh Kahyangan namanya, di Wonogiri. Jadi di sana banyak bebatuan gede-gede di Purbakala. Tapi Purbakala yang manusia itu kebanyakan ditemukan di area Solo, Sragen, Ngawi. Yang kedua daerah Wajak
Tulungagung dekat Gunung Wilis, dan Penanggungan di yaitu Pithecanthropus mojokertensis. Kan indikasinya fakta, bukan mitos. Sudah ditemukan secara ilmiah. Sudah ada museumnya, kan gitu. Kalau Pithecanthropus itu lebih muda, kalau Meganthropus itu lebih tua dari Pithecanthropus. Lebih muda lagi, Homo sapiens itu ada 3 Homo. Homo itu manusia, sapiens itu adalah pintar. Manusia pintar. Yang paling muda itu Homo sapiens. Apa? Yang paling muda itu Mas. Ya, Homo sapiens itu ada 3 di Nusantara. Homo soloensis, Homo floresiensis, sama Homo wajakensis. Jadi di Wilis itu termasuk baru, lebih muda. Lah, Pithecanthropus lebih tua itu Mojokerto. Di Solo juga ada yang di Pithecanthropus soloensis dan Pithecanthropus erectus yang di Ngawi sebelah barat, juga kaki Gunung Lawu. Yang tua lagi di atasnya Pithecanthropus, Meganthropus paleojavanicus. Mega itu besar, Anthropus manusia, paleo tua, Javanicus Jawa. Jadi manusia tertua, manusia besar tertua di Jawa, ras Jawa. Nah, itu alasannya kenapa mercusuar dunia akan berada di Nusantara, itu indikasinya itu, Mas. Kronologinya seperti itu. Dari awal kembali ke awal. Itu. Dan sampai sekarang mengindikasikan indikasi kalau daerah yang tertua itu pada penduduknya. Itu hitungannya pulau loh, bukan negara loh ya. Negara kan sudah penggabungan. Pulau. Nah, itu saya lihat di data yang namanya pulau. Pulau terpadat di dunia pertama adalah Pulau Jawa dan Madura. Pertama. Sampai sekarang. Terus pulau kedua adalah Honshu, Jepang. Ketiga Britania di Inggris. Jadi leluhurnya wong Eropa ini saka Inggris. Gitu, Jepang. Karena apa? Itu kan termasuk gunung. Karena ada pelapukan, humus itu tadi, akhirnya terbentuknya pembusukan ya, padha karo kita tuh leluhurnya adalah barang gosok kan gitu loh. Jadi sempurna gitu loh. Persoalan. Buri ketek. Gitu loh. Jadi jangan mengatakan orang lain kayak monyet, kita sendiri titisan monyet. Keturunan monyet kan gitu loh. Jadi kalau kita sudah disempurnakan jangan sombong kan gitu loh. Nah, terus Luzon, Pulau Luzon itu di Filipina, terpadat nomor 4. Madagaskar, Pulau Sumatera itu yang terpadat nomor 5. Terus Madagaskar Afrika, Mindanao itu Filipina, Borneo itu adalah Kalimantan. Formosa itu adalah Tiongkok, dan Hispaniola itu adalah Dominika, Amerika. Itu leluhurnya manusia purba orang-orang Amerika, ras Amerika, ras Eropa dewe, ras Cina dewe, ras Afrika dewe, ras Asia dewe. Jadi rasnya Cina itu ada 2 dari Jepang sama Tiongkok. Jadi leluhurnya gitu loh, Mas. Terus leluhurnya orang Eropa dari Inggris, leluhurnya ras Amerika dari Dinamika itu. Dominika, Amerika. Terus rasnya Afrika itu tadi di Madagaskar. Rasnya Jawa di Pulau Jawa itu kan terhitung pulau, bukan negara loh, pulau. Tapi tertua di sendiri adalah Meganthropus paleojavanicus. Jadi uangnya gede-gede, karena bisa 2 sampai 3 meter orangnya. Makanya dulu ketika bencana Nabi Nuh terlempar ke sana, kayak
ada yang mungkin boten bener atau enggak ya di penemuan-penemuan itu yang katanya Nabi Nuh katanya kayunya kayu jati. Ya jati kan adanya di Pulau Jawa tuh. Makanya kan setiap transisi perpindahan peradaban itu selalu ada bencana besar. Ya seperti itu. Makanya mengindikasikan semua akan dikembalikan kepada awal mula. Jadi paling tertua itu memang di Jawa, dan gunung paling meletus pertama kali adalah Gunung Lawu. Dulu Gunung Lawu di dasar laut, karena tekanan magma itu akan timbul gundukan, akhirnya pecah gitu, kayak bisul naik pecah itu. Akhirnya sampai saking tuanya sekarang sudah tertidur berbentuk bebatuan yang banyak menghasilkan mata air. Kan indikasinya sudah nyata, fakta, bukan mitos. Nah, kenapa di daerah sekitaran Gunung Lawu makanya terdapat daerah namanya Karanganyar. Karang itu batu karang, anyar itu baru. Yang dulunya di dasar laut menjadi dataran, makanya disebut Karanganyar. Daerah di bawahnya Karanganyar, Karang Pandan, bebatuan karang pandan. Pandan itu adalah tumbuhan yang banyak tumbuh di pinggiran pantai. Iya kan? Iya. Terus Karangasem di daerah Boyolali, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, dan Solo Kota terdapat daerah namanya Karangasem. Karang batu karang, asem-asem Jawa. Makanya di Pulau Jawa ini, di hutan-hutan pinggiran pantai Pulau Jawa terdapat banyak pepohonan asem Jawa. Nah, di pewayangan diceritakan Semar, desanya Semar itu namanya Karang Kadempel. Karang itu batu karang, kadempel itu tumbukan yang karang yang jadi tumbukan karang gitu loh, yang menggumpal. Karang Kadempel. Jadi Semar itu berada di Gunung Lawu yang ada di ujung Gunung Lawu yang namanya Hargodumilah. Jadi bukan di Merapi atau di yang dikatakan di Klampis Ireng atau di Tidar, enggak, di Gunung Lawu. Dibilang yang Sabdo Palon dan Brawijaya pisah dengan yang Brawijaya juga enggak. Yang Brawijaya masuk ke agama Nyun Sewu Islam, enggak. Ada indikasi yang peninggalan Brawijaya yang berbau Islam? Enggak kan? Enggak. Semuanya Hindu Buddha kan? Enggak. Itu loh, pembelokan sejarah. Karena saya tahu energi, saya melihatnya energi ya. Walaupun imajinasi itu bisa diwujudkan dalam sosok. Eyang Brawijaya tidak pernah jauh dengan Eyang Sabdo Palon. Selalu berdampingan, Mas. Selalu dari dulu sampai sekarang, nggak pernah pisah. Kasih. Iya. Cuk. Oke, Mas. Yes. Itu makanya tadi bisa dicari di Google Map. Yang namanya daerah Karangasem itu di Klaten pasti ada, dan itu yang selain itu hanya ada di Bali, dan satunya ada di Pekalongan kayaknya. Kalau di Google Map Karangasem gitu, diketik Karangasem Gandeng ya, nggak ada spasi, ini ketemu Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Solo, Sragen, itu ada daerah namanya Karangasem. Karena pohon asem itu mengidentikan pepohonan yang dekat daerah pantai, asem Jawa. Di Bali yang namanya di daerah dekat pantai yang namanya Karangasem, dekat laut. Jadi agak menjorok ke tengah. Kalau Pandan itu kan agak ke pinggiran. Terus di Pekalongan juga dekat laut. Kan gitu. Dan menurut
Iya. Benar. Saya lanjut lagi. Tadi sampai yang disebut mengidentifikasikan bahwa Gunung Lawu itu berasal dari dasar laut yang naik karena tekanan magma. Nah, magma itu adalah manifestasinya dalam bentuk wujud Dewa Siwa. Makanya dibilang Siwa pertama menghuni di tanah Jawa di Gunung Lawu itu Wukir Mahendra itu tadi. Artinya seperti itu. Jadi zaman dahulu orang-orang leluhur itu selalu menggunakan siloka atau sanepan nek basa Jawa nih. Kan gitu. Jadi jangan sesuatu diterima dengan mentah. Karena perwujudan dewa itu adalah manifestasi dari unsur alam, magma, siwa kan itu. Dewa naga itu manifestasi dari gravitasi bumi atau gravitasi, semua gravitasi makanya dibilang naga itu sampai kemana-mana, sampai ke kayangan di sana-sana karena pas setiap planet itu memiliki gravitasi. Yaitu dewa naga. Makanya naga itu bisa sampai ke kayangan. Kalau ceritanya seperti itulah. Secara logisnya, secara ilmiahnya ya itu tadi gravitasi itu kan. Berarti gambaran dari gravitasi itu Mas ya. Naga itu. Nah makanya tadi bisa dicari nanti di Google atau di mana pulau terpadat di dunia. Iya. Itu adalah Pulau Jawa. Karena apa? Padat. Karena dengan faktor waktu dan kelahiran. Kan faktor kelahiran dan kematian itu kan pasti lebih banyak faktor kelahiran, ya kan? Nah makanya penghuni pertama itu maka kelahirannya semakin banyak. Hitungannya bukan negara tapi pulau. Makanya semakin lamanya, semakin pertumbuhan, semakin banyak akhirnya terpadati itu. Jadi mengidentifikasikan bahwa di daerah tersebut paling awal dihuni oleh makhluk atau yang sejenis manusia. Gitu. Itu fakta, bukan mitos. Memang benar-benar seperti itu kenyataannya. Memang itu makanya dibilang Indonesia akan menjadi mercusuar dunia itu adalah itu. Nah, saya kembalikan, makanya Tuhan itu menciptakan dua sifat ciptaannya itu yang ada dua macam, yaitu sifatnya satu adalah materi dan dua adalah non materi. Dia bilang materi itu ibaratnya raga, itu non materinya sukma itu. Darah itu non materinya ion. Kan gitu. Lah pergerakan empat unsur alam itu membentuk senyawa. Lah secara non materialnya nyawa. Jadi Tuhan itu menciptakan dua bentuk yang materi dan non materi. Makanya di dalam pemurnian itu juga kalau komputer ya software dan hardware. Kan itu loh. Lah softwarenya jiwa. Itu. Jiwa itu cahaya aura gitu. Lah materinya sel kan gitu. Sel. Sel itu kan suatu partikel untuk pembentukan daging, darah, mata, rambut. Itu kan dari sel.
ion. Jadi kumpulan dari ion yang bermuatan itu membentuk sel. Lah sel itu dipengaruhi oleh senyawa. Senyawa itu terjadi karena 4 zat: air, angin, api, tanah. Itu yang namanya zat cair, zat padat, zat gas, tanah. Zat padat itu tanah, zat udara itu gas, zat panas itu api. Itu loh. Jadi kronologinya, jadi makanya dibilang yang dinamakan Adam dan Hawa itu bukan wujud manusia, itu siloka. Siloka. Iya. Kalau leluhur kita ya tadi proses pembusukan atau humus yang pelunakan dari pelapukan, pelunakan, pertumbuhan sampai kesuburan. Dan timbullah kesuburan itu terjadi karena vulkanis yang tinggi dan turun hujan yang banyak. Itu kesuburan, karena daerah kesuburan kan, kalau daerah vulkanis itu kan cenderung subur. Nah, subur itu timbullah elemen semesta yang disebut hewan, manusia. Itu pembusukan, humus. Jadi kita itu terbentuk dari pembusukan alam. Ngono lho. Jadi jangan bangga. Dewi saka barang bosok. Makanya ketika di peradaban baru ada diakhiri bencana besar, bagi yang tidak berguna akan ditimbun, dijadikan humus lagi untuk penyuburan tanah. Bagi yang tidak berguna bagi siapa, Mas? Bagi Alam kan sifatnya negatif. Oke. Gitu loh. Makanya kita harus mengolah kasih sayang. Oke. Jadi proses humus itu kan, Mas. Itu ilmiah ini. Kan gitu. Tapi yang bermanfaat itu akan menjadi istilahnya upgrade. Akan di-upgrade, diperbarui. Itu.